Halo teman-teman semua, satu pembahasan penting yang menurut saya perlu saya hadirkan, perlu saya ketengahkan ke kalian semua adalah kabar tentang STY yang sampai saat ini itu belum menandatangani kontrak baru dengan PSSI. Padahal semua target itu sudah terpenuhi. Jadi apalagi yang sedang ditunggu oleh STY? Apakah STY Shin Tae-yong ini sengaja mangkir dari penandatanganan kontrak baru bersama PSSI karena ada tujuan lain yang ingin dicapai, ada negara lain yang ingin dia latih. Dan apakah itu Korea Selatan? Ini pembahasan yang menurut saya sangat penting hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang baru bertandang, yang baru mampir, baru menonton video-video di channel saya ingin mengucapkan selamat datang di channel ini. Sebuah channel yang akan selalu membahas, menghadirkan kajian-kajian terbaru mengenai perkembangan sepak bola nasional, terutama timnas Indonesia. Mulai dari pemain, latihan, kemenangan, kegagalan, segala pernak-pernik yang berkaitan dengan timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi monggo buat teman-teman yang berkenan, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi sampai saat ini ternyata Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia kita, itu belum menandatangani kontrak baru dengan PSSI. Padahal PSSI itu sudah beberapa kali bertemu dengan STY, bahkan mereka juga sudah ngobrol gitu ya. Dan PSSI juga sudah menyodorkan perpanjangan kontrak baru. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari STY untuk menandatangani kontrak tersebut. Memang sejatinya setelah membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia Senior dan kemudian juga berhasil membawa timnas U23 sampai babak semifinal di Piala Asia U23 yang berarti sudah terlampau itu target. Kemudian STY seharusnya juga sudah menandatangani kontrak baru karena dua targetnya yang menjadi syarat perpanjangan kontrak dengan PSSI itu sudah terpenuhi. Awalnya PSSI menunggu sampai tugas STY di kualifikasi Piala Dunia round 2 sampai selesai. Tapi bahkan meskipun sudah selesai dan bahkan berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan sampai saat ini STY belum juga menandatangani kontrak baru dengan PSSI yang durasinya sampai tahun 2027. Padahal berkas atau draft perpanjangan kontraknya itu sudah disodorkan pada pihak STY. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, mengaku sudah memberikan berkas perpanjangan kontrak selama 3 tahun ke depan. Hanya saja STY belum bisa menandatangani kontrak tersebut karena masih beristirahat, katanya begitu kan. Nah, fakta lain mengatakan bahwa saat ini Shin Tae-yong atau STY ini juga dikabarkan tengah kembali ke kampung halamannya untuk berlibur ya di Korea Selatan. STY dikabarkan sedang menikmati ya hari libur singkat sebelum kembali untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto, bahwa STY baru akan kembali ke Indonesia pada bulan Juli mendatang. Ya, beberapa bulan menjelang putaran ketiga dimulai. Maka pantas saja jika sampai saat ini STY belum menandatangani kontrak. Ya, karena yang bersangkutan STY itu masih pergi liburan ke kampung halamannya. Kalau kita mau berpikir positif, mungkin saja dia baru akan melakukannya menandatangani kontrak tersebut ketika kembali ke Indonesia pada Juli mendatang, sebagaimana yang disampaikan oleh Nova Arianto. Akan tetapi teman-teman, terlepas dari spekulasi itu, kenyataan di mana sampai saat ini STY belum menandatangani kontrak baru dengan PSSI itu telah melahirkan teka-teki masa depan STY. Mungkin tidak sedikit yang mengira bahwa STY sedang menunggu panggilan atau tawaran dari PSSI-nya Korea Selatan untuk kembali melatih timnas Korea Selatan. Hal itu mungkin saja terjadi karena STY sendiri itu masih memiliki keinginan terpendam gitu untuk kembali melatih timnas Korea Selatan. Apalagi selain daripada itu, memang berembus kabar atau rumor bahwa Shin Tae-yong ini menjadi salah satu kandidat pelatih baru timnas Korea Selatan. Jadi menggantikan Jurgen Klinsmann.
Awalnya Sintayong memang digadang-gadang gitu ya, digadang-gadang bakal melatih kembali timnas Korea Selatan pada Februari 2024. Namun Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA, KFA itu memutuskan untuk menggunakan pelatih interim. Jadi sambil mencari sosok yang tepat untuk melatih timnas Korea Selatan. Jika sosok yang tepat untuk melatih Korea Selatan adalah STY, maka berarti kita harus siap-siap untuk kehilangan STY di tengah euforia timnas yang sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan salah satu supporter timnas Korea Selatan itu menyatakan bahwa STY masuk sebagai salah satu kandidat atau pilihan paling masuk akal untuk melatih timnas Korea Selatan. Bahkan legenda sepak bola Korea Selatan, Lee Hyun-soo, menyebutkan bahwa sudah seharusnya Korea Selatan dipimpin oleh pelatih lokal. Pelatih lokalnya siapa? Belum tahu, tapi rumornya STY. Kinerja Apik Sintayong bersama timnas Indonesia itu memang mendapatkan perhatian serius dari media Korea Selatan, yaitu Best 11. Bahkan oleh media ini, Sintayong dilaporkan masuk dalam kandidat pelatih baru timnas Korea Selatan. Best 11 itu menurunkan artikel berjudul Tajuk Sepak Bola Kim Tae-sok, nama yang jarang disebut untuk calon pelatih tim nasional. Berikutnya, siapapun yang dipilih akan mendapat perhatian besar. Itu judulnya. Kolom yang dibuat oleh Kim Tae-sok selaku jurnalis Best 11 itu membahas tentang garis besar pelatih Korea Selatan selanjutnya setelah Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau yang biasa disingkat dengan KFA atau KFA itu memecat Jurgen Klinsmann pada Februari 2024 kemarin. Pada bulan Mei 2024, seorang pelatih Liga Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya juga mengungkapkan pendapat pribadi bahwa sulit untuk memilih pelatih asing dan pelatih Korea Selatan di K-League. Ya, tidak bisa dipilih ya, pelatih K-League tidak bisa dipilih. Pilihan yang paling masuk akal katanya adalah pelatih Sintayong. Jika benar STY menjadi pilihan pelatih paling realistis bagi Korea Selatan saat ini, jadi jika ada tawaran yang cocok, ya bisa saja STY nanti akan mengambil tawaran tersebut. Ya, bagaimanapun Korea Selatan adalah negara kelahiran STY. STY juga pernah melatih Korea Selatan periode 2017-2018, bahkan mampu mengalahkan Jerman di Piala Dunia tahun 2018. Jadi saya kira satu asumsi yang mungkin bisa saya hadirkan di sini, dan ya ini kan skeptis saja gitu ya, bahwa kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti di masa depan. Ya boleh jadi bahwa kenyataan di mana STY belum menandatangani kontrak baru bersama PSSI itu ya karena STY sedang menunggu tawaran resmi dari KFA, dari PSSI-nya Korea Selatan untuk melatih kembali timnas Korea Selatan. Bahkan mungkin kalau dibanding dengan Indonesia, ya kalau tawarannya cocok dan kemudian tawaran itu benar-benar ada untuk STY, STY mungkin akan memilih Korea Selatan daripada Indonesia. Satu, Korea Selatan adalah negaranya. Dua, dia sangat tahu kultur dan gaya bermain sepak bola Korea Selatan, apalagi dia juga sudah pernah melatih Korea Selatan. Dan hari ini mungkin secara materi pemain, ya Korea Selatan lebih unggul lah daripada materi pemain timnas Indonesia. Saya bukan membandingkan keduanya, karena kalaupun dibandingkan ya tentu saja tidak sama. Indonesia baru bangun, Indonesia baru dibentuk timnasnya, baru beberapa tahun belakangan lah kita menikmati permainan enak dari Indonesia. Materi-materinya pun juga baru bergabung, ya baru semua begitu. Ini saya kira ya bagi pelatih yang punya mimpi untuk tampil di Piala Dunia, siapa sih nanti yang kemudian tidak akan memilih untuk melatih timnas Korea Selatan kalau pertandingannya adalah timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Jadi sekali lagi ya boleh jadi seperti itu, bahwa ya memang
bisa dikatakan dalam tanda kutip memang sengaja untuk menunda dulu penandatanganan kontrak tersebut gitu. Ya, apakah itu bisa disebut mangkir? Ya boleh jadi mangkir dari penandatanganan kontrak, artinya bahwa penandatanganan kontrak itu kan harusnya mungkin gitu ya bisa dilakukan hari ini dalam minggu ini. Tetapi karena mungkin untuk menunggu tawaran lain, siapa tahu nanti dalam 2 minggu ke depan atau bulan depan ada tawaran lain, kira-kira begitu ya, who knows gitu ya. Ya bisa diambil saja oleh Shin Tae-yong. Apakah ini pengkhianatan? Ya enggak juga, ini bukan sebuah pengkhianatan karena seorang boleh memilih, kan begitu. Memilih yang ketika untuk melatih timnas ya tidak membangun dari nol lagi, dari minus bahkan bukan. Tapi kalau materinya sudah ada, kultur sepak bolanya juga sudah ada, dan kita punya kemampuan untuk melatih mereka, ya mengapa tidak begitu? Apalagi misalnya kalau mereka atau tim yang akan kita latih itu adalah negara kita sendiri. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang STY sendiri itu sudah pernah melatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Saat itu dia tidak berhasil membawa Korea Selatan lolos dari babak grup stage. Bahkan perjuangannya di Piala Dunia itu tidak dihargai oleh pendukungnya sendiri, fans Timnas Korea. Hingga kemudian STY menemukan tempat yang tepat untuk melatih. Di mana? Yaitu Indonesia. Nah, setelah 4 tahun melatih Timnas Indonesia dan berhasil membawa perubahan signifikan, perbaikan, peningkatan permainan yang signifikan di tubuh timnas, apalagi sudah meloloskan Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, STY ya sepertinya masih punya cita-cita terpendam sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ingin rujuk dengan timnas Korea Selatan. Sebagaimana yang kita tahu, STY memiliki hubungan yang buruk sebelumnya dengan fans timnas Korea Selatan, yaitu setelah pulang dari Piala Dunia 2018, di mana setelah pulang dari Piala Dunia itu bukannya disambut dengan baik, malah dia dilempari telur gitu. Tetapi meskipun seperti itu, setelah beberapa tahun melatih timnas Indonesia, STY tetap memiliki keinginan untuk kembali melatih timnas Korea Selatan. Dan itu merupakan sesuatu yang wajar. Karena Korea Selatan adalah negara tim dengan status salah satu tim terbaik di Asia saat ini. STY memang sempat mengatakan bahwa harapan terakhirnya itu adalah kembali ke Korea Selatan, yang mengambil tantangan bersama timnas Korea Selatan. Ya, wajar aja begitu, karena itu negaranya. Inilah yang kita khawatirkan jika STY benar-benar meninggalkan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan September nanti. Saya tidak yakin Indonesia bakal memberikan perlawanan yang berarti di putaran ketiga. Memang pembangunan dan keberhasilan timnas Indonesia hingga berada di titik ini itu tidak bisa didasarkan pada satu individu saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua PSSI. Tapi teman-teman sekalian, sejauh ini apa yang dilakukan STY untuk timnas Indonesia itu sudah berada di jalur yang benar dan tepat. Kita bisa lihat sejak kehadiran STY, perkembangan timnas Indonesia terlihat sangat jelas. Mulai dari ranking FIFA yang meningkat pesat, lalu kemudian timnas yang lolos kualifikasi di berbagai ajang, dari Piala Asia hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan secara otomatis kita juga akan bermain di final ya, di putaran final Piala Asia tahun 2027. Ini adalah pencapaian-pencapaian luar biasa yang belum pernah diberikan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Saya sendiri tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada timnas Indonesia, timnas kita, jika seandainya STY benar-benar meninggalkan Indonesia dan kembali melatih timnas Korea Selatan. Bukan saya pesimis, tapi STY baru saja meletakkan fondasi yang bagus, yang tepat untuk timnas Indonesia. Masalahnya adalah jika fondasi itu tidak diteruskan dengan baik oleh pelatih selanjutnya, siapapun itu, saya bukan tidak percaya pada masa depan.
bahwa akan ada pelatih lain yang lebih baik dari STY yang akan melatih timnas Indonesia. Tapi menurut saya akan sangat lebih baik jika STY ini membuktikan lebih dulu kapasitasnya dengan melatih timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Tuntaskan dulu lah kontraknya sampai 2027. Menurut saya timnas Indonesia ini masih bisa berkembang lebih baik lagi di tangan STY. Karena tim ini kan baru saja dimulai. Tim ini dihuni oleh para pemain muda. Dan STY sangat tahu bagaimana harus menangani para pemain muda. STY sudah memiliki ancang-ancang dan rencana yang bagus menurut saya untuk timnas Indonesia ke depan. Tapi kemudian ini akan sangat disayangkan jika hal tersebut harus terhenti seperti ini. Apalagi berhenti menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Memang pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga itu masih akan berlangsung pada bulan September. Tapi menurut saya tidak mudah bagi seorang pelatih baru untuk menahkodai sebuah tim yang baru saja dibentuk. Yang baru diusahakan untuk terus berkembang seperti timnas Indonesia. Di mana para pemainnya kebanyakan itu kan baru. Ya, baru bermain untuk timnas, baru bergabung juga dengan timnas. Ya, baru 1 tahun belakangan lah. Ya, sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Jika nanti ternyata STY benar-benar harus meninggalkan Indonesia untuk kembali melatih timnas Korea Selatan. Timnas negaranya. Kita dan bahkan PSSI itu tidak bisa melarang hal itu. Karena melatih itu kan hak orang. Siapa yang mau dilatih negara mana, apalagi mau melatih negaranya ya hak dia gitu. Kita tidak bisa melarang. Dan itu juga yang dikatakan oleh PSSI. Tetapi menurut saya PSSI harus berupaya agar STY tetap melatih timnas Indonesia. Ya minimal sampai tahun 2027. Dan kita harapkan STY tetap melatih timnas Indonesia. Kita doakan seperti itu. Ya seperti yang dia ucapkan bahwa dia dan timnas Indonesia tidak akan terpisah. Nah, saya kira itu teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini. Yaitu bahwa kita mungkin akan kehilangan the history maker. The history maker kita, si tangan dingin, siapa lagi kalau bukan pelatih Shin Tae-yong, si opa-opa dari Korea Selatan. Tapi ya semoga saja tidak, semoga saja STY tetap mau melatih timnas Indonesia apapun keadaannya hingga tahun 2027. Oke teman-teman, di akhir video ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan memberikan komentar-komentar positif di video-video saya sebelumnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan tonton video-video yang ada di channel ini sampai selesai. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.